Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini Nubia Neo 5G. Ini HP dengan internet cepat ya, udah 5G, tapi harganya cuma 2,799. Ya, walaupun kalau menurut saya ini harganya harusnya bisa lebih kurang lagi ya, karena cuma ngandelin 5G-nya doang. Mending kamu cek ya, link di deskripsi video, kali aja dapat harga terupdate, kali aja dapat harga promo. Ini kita buka ya, biar kelihatan cakepnya. Emang sih, desain bodinya ini keren ya. Berasa dapat banget kesan gaming dengan bodi yang didesain cyberpunk kayak gini. Cuma karena bahan materialnya polikarbonat, dengan kualitas bukan kayak HP 2-3 jutaan, tapi berasa kayak HP kelas harga sejutaan. Tapi yang paling saya suka dari desainnya adalah bagian kameranya yang dikelilingi garis-garis di sekitar ring kamera. Jadi berasa dapat kesan premium dan kesan futuristiknya. Untuk frame bodinya dibuat datar, jadinya tuh HP berasa punya desain kotak bersudut. Bikin HP ini tuh bisa berdikari ya, bisa berdiri, jatuh, bisa berdiri tanpa sandaran. Agak susah sih dirinya. Sayangnya desain depan masih kayak HP kelas digital lebih dikit. Masih pakai layar gaya water drop, bezel layar bagian bawahnya juga masih cukup tebal. Tapi untuk kualitas layarnya ini udah cukup bagus. Ya walaupun nggak bisa dibilang istimewa, karena di kelas harga segini banyak yang layarnya lebih bagus dari ini. Dengan layar IPS Full HD Plus yang ukurannya cuma 6,6 inch, bikin HP ini tuh punya ketajaman visual yang lebih baik dari HP lain yang layarnya lebih besar. Karena pikselnya jadi lebih rapat ya. Kalau dilihat dari berbagai sudut, kualitas visualnya tuh tetap tajam, nggak turun. Dan kalau di bawah cahaya matahari juga masih cukup kelihatan. Ya walaupun berasa agak gelap, tapi nggak perlu ngadem untuk baca-baca pesan masuk. Layarnya ini juga udah support kebutuhan gaming dengan refresh rate 120 Hz. Udah multitask 10 sentuhan, dan responsif layar yang tinggi. Yang disayangkan adalah bagian suaranya yang masih single speaker di sisi bawah HP. Masih mono dan letaknya juga di sebelah kiri. Jadi kalau kita pakai HP ini buat main game atau nonton video, nggak bisa dipegang kayak gini, diputar ke kiri gitu ya. Karena speakernya bakalan ketutup telapak tangan. Jadi putar kayak gini deh. Agak di luar kebiasaan sih, tapi dengan gini speakernya nggak ketutup tangan. Untungnya suara speakernya cukup keras ya, kencang dan cukup berasa detailnya berkat dukungan teknologi DTS X Ultra. Pasti berasa lebih mantap kalau dengerin musik pakai earphone. Nubia Neo 5G ini sesuai namanya ya, udah bisa internet cepat super ngebut 5G, dimana biasanya tuh HP di atas 3 jutaan yang udah bisa 5G. Ini cuma 2,7 jutaan. Karena Nubia pakai chipset yang ngebut dengan harga bersahabat. Chipset terbaru loh ini. Baru Nubia Neo doang yang pakai chipset ini. Smartphone gaming nanggung ini pakai Unisoc T820 yang kalau nggak salah ya saat video ini dibuat adalah chipset tercepat dan tercanggih dari Unisoc. Dan HP ini adalah HP pertama yang pakai chipset ini. Dipadukan dengan memori luas 8GB RAM yang bisa di-upgrade hingga 10GB virtual RAM. Jadinya total RAM-nya 18GB. Jadi kalau urusan performa nggak usah takut, nggak usah khawatir karena chipset ini lebih kencang performanya dari Helio G99. Kayak main game Mobile Legends misalnya, banyak HP yang pakai Helio G99 belum bisa settingan Graphics Ultra. HP ini udah bisa. Dan buat main game Mobile Legends ini aman, lancar, bisa stabil di 60 fps. Kamu bisa lihat sendiri ya. Enak, asik, cocok buat push rank. Kalau dipakai buat main game PUBG Mobile juga enak banget. Selain karena gyroscope-nya udah hardware, jadi bikin budik mus itu cuma goyangin HP, cepet nggak pakai delay. Performa jalanin gamenya juga udah bisa di Smooth Extreme, Balance Ultra, dan SD Ultra. Nah, kalau main game Genshin Impact pakai grafis standar udah cukup enak buat main. Aman, nyaman, nggak berasa ada drop frame yang signifikan selama main. Ya pokoknya kalau buat main game, performa HP ini tuh udah enak, asik. Kalau misalkan kamu masih penasaran ya, HP ini buat main game kayak gimana, saya udah bikin videonya khusus buat main game aja. Kamu bisa cek ya yang muncul di atas atau cek link di deskripsi video. Slot kartu HP ini cuma dual SIM aja ya, nggak ada slot microSD, jadi nggak bisa nambahin kapasitas storage. Untungnya penyimpanan internalnya udah luas ya, udah 256GB. Dan salah satu yang disayangkan dari HP ini adalah kapasitas baterainya yang di bawah rata-rata HP zaman now. HP zaman now kan rata-rata 5000 mAh ya. Ini cuma 4500 mAh. Tapi karena ukuran layarnya nggak gede dan udah pakai prosesor irit daya, baterainya udah berasa cukup awet, tahan seharian. Waktu dites ya dalam ruangan, terkoneksi jaringan WiFi. Kalau buat main game Mobile Legends sejam, baterainya cuma berkurang 14% aja. Dan buat nonton YouTube sejam cuma berkurang 6% aja.
Jadi kalau dalam sehari ya, HP ini udah kita pakai buat nonton YouTube sejam, buat main game Mobile Legends sejam, sisa baterainya masih ada 80%. Pasti cukup buat sampai malam atau buat sampai besoknya lagi baru dicas. Dan buat ngecharge-nya juga udah nggak lambat, ya walaupun nggak bisa dibilang cepet juga. Kalau pakai charger bawaannya yang udah 22,5 watt, dalam 30 menit tuh bisa terisi 21%. Dan kalau dicharge selama sejam terisinya 48%. Dan kalau ngecharge selama 2 jam, sudah terisi 95%. Dan kalau untuk penggunaan harian, apalagi buat kamu yang di perkotaan, ini tuh nyaman banget untuk penggunaan harian karena sensor-sensornya lengkap banget untuk kelas harganya. Sensor-sensor dasarnya komplit semua, kayak sensor cahaya untuk cerahan layar otomatis, sensor magnetik untuk fitur kompas, dan sensor gyroscope untuk virtual reality ada dan bekerja dengan sangat baik ya. Kalau mau isi cek saldo e-money juga udah bisa karena HP ini udah punya sensor e-money yang cukup responsif. Posisi sensornya ada di sebelah kamera ya. Sensor sidik jarinya juga udah punya performa yang cepat baca jari dengan posisi yang enak dan natural, jadi satu sama tombol power. Gampang banget jempol menjangkaunya. Dan kalau kamu suka jalan-jalan, sensor GPS-nya juga bisa diandalkan untuk jadi navigasi, cepat dan akurat baca lokasi kita. ZTE Nubia Neo 5G ini sistem operasinya udah Android 13 ya. Sistem UI-nya namanya MyOS. Dengan RAM yang 8GB bisa ditambah hingga 10GB jadi total 18GB. HP ini punya fitur Z-Pop. Ini shortcut supaya nggak perlu sering-sering tekan tombol power untuk mengunci HP sih, kayak iPhone zaman dulu yang masih punya tombol home. Ada juga nih fitur app duplikator yang bisa kita gunakan untuk menggandakan aplikasi sosial media dan aplikasi chatting. Ada fitur unik nih namanya Gooper untuk mengatur aksesoris HP buat gaming dari Nubia punya. Kalau TWS atau kipasnya bukan bikinan Nubia, ya nggak bisa kedetek sama fitur Gooper ini. Nubia Neo ini punya juga fitur game space tentunya, karena ini HP gaming 5G harga terjangkau. Jadi kita bisa main game dengan performa maksimal dan bisa nggak keganggu notifikasi ataupun telepon masuk saat main. Ada juga nih fitur private space untuk menyimpan rahasia terdalam. Ya tapi saya nggak pakai fitur ini, karena kan nggak ada rahasia di antara kita. Kalau mau denger FM radio juga HP ini masih nyediain FM analog. Tapi mesti pakai earphone kabel ya, supaya bisa dengerin musik terhits zaman now tanpa internet. Oh iya, HP ini nggak punya aplikasi galeri ya. Jadi kalau mau lihat foto-foto lewat aplikasi Google Foto. Ya, untuk fitur asik lainnya bisa kamu cobain sendiri ya kalau kamu udah beli HP ini. Yang pasti di kelas harga 2,7 jutaan, bagian kameranya ini menurut saya ya, perlu banget ditambahin optimasi gitu, biar lebih asik gambarnya. Semoga software update berikutnya hasil kameranya lebih bagus ya. Karena kamera belakangnya dual kamera 50 megapiksel dengan aperture f1.8 dan 2 megapiksel depth kamera. Terus kamera selfie-nya cuma 8 megapiksel, tapi hasil foto-foto kameranya tuh berasa kurang optimal. Untuk fitur HDR-nya memang berjalan cukup baik ya, jadi kalau kita foto dengan background terang, eksekusi hasil foto tetap bisa detail. Tone warna juga cukup natural, mirip dengan aslinya. Tapi kualitas foto gini tuh lebih cocok untuk HP harga 2 juta kurang dikit atau lebih dikit gitu. Berasa kurang srek aja kalau ngelihat harga HP-nya. Dan saat dipakai buat foto potret, efek blurnya tuh sering salah blur ya. Masa jenggot diburemin. Terus ada juga ya, orang yang agak jauh juga nggak burem. Ya pokoknya mesti diperbaiki lewat software update. Tapi kalau untuk mode foto malam udah cukup baik sih. Hasilnya lebih terang, detail lampu juga dapat. Ya pokoknya udah cukup oke lah untuk foto mode malamnya. Untuk hasil foto kamera selfie-nya juga dynamic range-nya cukup lebar ya. Jadi kalau selfie dengan membelakangi cahaya, kualitasnya masih cukup bagus. Tapi seperti kamera belakang tadi, masih berasa kurang optimal. Semoga dapat software update biar hasilnya lebih baik. Dan satu lagi kekurangan dari kameranya yang bisa dia perbaiki dengan software update, yaitu perekaman videonya. Untuk kamera depannya masa belum ada stabilisasi. Terus untuk kamera belakangnya nggak bisa rekam video 4K, padahal ini chipset bisa loh, mendukung 4K 60 fps. Tapi nggak dipasangin di sini. Perekaman video kalau di outdoor kualitasnya kayak gini, stabilnya lumayan mantep sih. Karena dia udah ada stabilisasinya ya buat kamera belakang. Kalau kamera depannya belum ada, kayak gini nih. Oke, tadi ada yang manggil, jadi saya samperin dulu ke yang manggil ya. Ini lagi nyobain aja nih, gimana kualitasnya kalau di outdoor. Goyang-goyang masih. Kalau perekaman video di indoor kayak gini kualitasnya. Masih cukup stabil walaupun berasa ada agak getar-getar jitter gitu ya. Wajar, ini HP harga hemat.
5G HP harga. Kesimpulan akhirnya nih, kalau misalkan kamu cari HP 5G yang harganya hemat, performanya ngebut, dan desainnya gaming banget, ya nggak salah sih beli Nubia Neo 5G ini. Selama kamu nggak mempersoalkan banget ya bagian performa kamera atau desain layar. Ya semoga videonya bermanfaat. Segitu aja videonya, Bang Teno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ditungguin software update-nya. Semoga setelah software update, kameranya hasilnya lebih bagus lagi. Udah oke buat main game. 5G lagi. Oh iya, semoga dapat promo. Harganya kurang menarik.